Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini di Oktober akhir 2020, saya pengen nyampein tentang pengalaman berobat dan cerita berobat. Jadi kalau dulu kecil gitu kan, saya cuman inget aja, tapi nggak tahu persis gitu kan. Saya pernah sakit berat dulu waktu kecil banget, ibu yang cerita. Nah, terus diobatin kesana kemari gitu kan, susah. Nah, waktu itu ternyata ibu saya ditemuin dengan seseorang gitu kan, namanya Pak Mangun. Datang ke rumah terus ngobatin, alhamdulillah sembuh gitu kan. Dan kalau diceritain sekarang ya mungkin gak masuk akal lah, apa yang dialami oleh ibu gitu kan ketika mengobati saya gitu kan. Tapi alhamdulillah sembuh lah ceritanya. Terus sakit-sakit begitu tuh eh, ketika kecil juga ngalamin lagi gitu kan. Apa namanya, sempat asma gitu kan, kesana kemari ke dokter yang rame, laku gitu, sembuh cuma sebentar. Tapi akhirnya ketemu apa namanya, dokter yang rasional. Dia bilang anaknya dibawa berenang aja bu, tapi syarat berenangnya harus disiplin. Jadi hanya boleh berenang sampai capek di dalam kolam air. Setelah itu naik ke atas kolam, kemudian mandi, ganti baju, kering gitu kan, makan terus pulang. Nah, ketika saya melakukan itu kelas 2 SD lah, mungkin sampai kelas 5-an, 3 tahunan saya di Bandung tuh rajin berenang seperti itu. Nah, yang bermanfaat itu kemudian adalah ketika saya mulai SMP rajin berenang gitu kan, sehat alhamdulillah, asma itu nggak pernah datang lagi. Dan hanya datang itu pada saat apa namanya, mau tugas, mau ujian aja sarjana tuh, mungkin kecapean keru-keruan, datang lagi tuh asmanya. Setelah itu alhamdulillah nggak datang-datang lagi. Tapi pengalaman kecil itu bermanfaat gitu kan. Nah, saya juga pernah ngalamin sakit kuning, ke dokter terus disuruh bed rest sama ibu selama sebulan, dikasih remis, kemudian juga rebung bambu dan obat-obat lah, yang alhamdulillah juga. Terus kemudian nggak ada bekasnya itu sampai tua, dan insya Allah nggak pernah datang lagi itu penyakit. Tapi yang ingin disampaikan itu ketika sakit tetap semangat, harus sabar gitu kan. Dan apa namanya, terus berikhtiar gitu kan. Nah, alhamdulillah setelah tingkat 2 sakit itu Allah kasih kesehatan terus sampai saya usia 55. Ya 55, di sempat ke pergi jauh-jauh gitu kan. Walaupun di tengah-tengah jalan itu saya suka ada juga ngalamin sakit berdarah gitu kan, terus ini. Tapi saya selalu konsultasi, kebetulan punya sahabat dokter yang orangnya rendah hati, kemudian juga baik gitu kan. Jadi ketika saya di luar negeri di mana sakit, saya telepon aja dia, atau saya bilang gue begini nih, berdarah gitu kan, ini begini. Dia cuma lihat darahnya seger atau hitam gitu kan, atau apa gitu kan, coba nanti lu makannya ini jaga itu kan, kalau ada obat yang ini gitu kan. Alhamdulillah sembuh. Nah, tapi itu juga tetap harus hati-hati. Cuman itu tadi ya, pengalaman berobat itu. Nah,
Kemudian juga ketika tahun 98 tuh berbulan-bulan kecapean setelah terjadi reformasi ambruk. Nah, ini juga menarik, di kaki Gunung Salak itu dulu ada yang namanya Pak Gunawan, ahli akupuntur gitu kan, dibawa ke situ berkali-kali sama ibu mertua dan istri gitu kan, karena kenal dikasih makanan herbal juga, minuman, terus ini alhamdulillah terus sembuh, sehat lagi. Nah, kemudian juga tadi cerita sakit ya, setelah itu saya sempat pernah dioperasi berat juga. Nah, tapi alhamdulillah ketemu ada dokter bagus, dokter Julio Ulam itu. Kemudian juga yang operasinya tuh bagus, alumni UI. Namanya kok saya jadi lupa begini. Padahal dokternya baik banget dan ya Allah, kok bisa lupa gini ya. Jan anak 74 itu, 74 FKUI, udah dokter spesialis dan udah pensiun dari Harapan Kita gitu kan. Nah, tapi bersyukurlah ketemu teman-teman dokter gitu kan. Nah, kemudian juga pengobatan. Nah, sempat juga di dalam perjalanan tuh saya sempat ketemu Warsito gitu kan, yang menyembuhkan kanker dengan mengeluarkan kotoran-kotoran itu kan lewat tubuh gitu kan, dengan alat elektromagnetiknya. Nah, kemudian juga sebelum sakit itu, sebelum operasi maksud saya sempat ketemu ada almarhum Pak Jamal, itu dekat sekali sama keluarga kami, baik sekali. Kita nggak pernah lupa itu kebaikannya, dan saya doakan juga Pak Jamal mudah-mudahan sudah diampuni Allah gitu kan, beri alam barjah yang mulia di sana. Itu datang ke rumah saya sehingga saya dibawa ke menantunya namanya Kang Heri. Itu juga luar biasa. Saya cuma ditanya nama ibu, tanggal lahir, kemudian di punggung saya, beliau langsung menyebutkan sekian keadaannya. Saya ketika itu hanya diam saja karena nggak pernah paham. Nah, terus kemudian dikasih herbal, dikasih obat, selama 3 bulan sembuh, artinya lebih baik kondisinya. Nah, tetapi kami memilih ketika itu eksekusinya tetap dengan dunia medik modern gitu kan, sehingga dioperasi. Nah, yang kemudian terjadi adalah beliau ketika sebelum saya operasi, saya tanya, berapa lama Kang sembuh? Kang Heri almarhum juga sudah meninggal ya, jadi saya kira kita doakan karena beliau banyak menyembuhkan orang juga ya. Insya Allah Kang Heri sudah diampuni Allah juga gitu kan. Kemudian juga mudah-mudahan keluarganya terus kemudian bisa sukses lah ya, karena ayahnya dulu banyak nolong orang juga. Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika sebelum saya dioperasi itu, saya tanya, Kang berapa lama kalau saya terus berobat seperti ini? Beliau sampaikan 1,5 tahun kurang lebih, kata beliau. Oh ya, saya bilang, nah karena 1,5 tahun itu buat orang yang pernah kena serangan sampai 2 kali itu sangat luar biasa, artinya maksudnya bahaya banget gitu kan. Maka saya memutuskan dioperasi. Nah, setelah dioperasi kemudian biasa dokter, kemudian obat gitu kan, dan nah saya kembali ke kebiasaan lama, selalu mencari alternatif gitu kan, sehingga saya ketemu juga alternatif di Cianjur, dikeluarkan di Cibeber, tempat Cibeber, keluarkan darah kotor, alhamdulillah juga enak. Nah, yang menarik itu kemarin saya ketemu seorang sinseh ya, Pak Yuliandri. Itu ternyata menurut saya sangat ilmiah, itu ada di YouTube juga tuh, sangat ilmiah. Nah, beliau menggunakan ilmu kedokteran juga, dan yang saya kagum itu sama dengan Kang Heri, kalau penyakitnya serius itu harus diperiksa di rumah sakit dulu, kemudian diobati, dan ketika kontrol bolak-balik itu per berapa lama itu harus ngecek perkembangannya di rumah sakit gitu kan. Saya kira itu bagus banget. Nah,
banyak menurutnya yang sembuh gitu kan, dan saya berharap juga saya dan istri juga bisa sembuh. Nah cuman ketika saya ingat-ingat gitu kan, saya tuh sebetulnya panjang melihat dunia medis ini begini gitu kan, karena bukan orang medis, tapi saya seneng lah lihat orang sembuh, lihat sehat kembali itu. Dan saya banyak terinspirasi itu oleh sahabat saya, Dr. Yudianto Hasan, karena beliau di operasi bypassnya di Penang, Malaysia. Dia bilang bagus, murah, kemudian juga 5 hari udah harus bisa bangun jalan, dan hari ketujuh kalau nggak salah udah harus bisa pulang ke Indonesia lagi. Nah kalau pengalaman saya itu luar biasa banget, Pak Yudi itu, sobat saya itu, karena Pak saya sendiri ngalamin pulang dari rumah sakit itu 12 harian dan mata saya masih 50%, 40% ketika itu gitu kan. Tapi ya mungkin orangnya beda-beda, dan mungkin juga karena Pak Yudi belum kena serangan, sementara saya sempat kena serangan 2 kali. Nah kembali ke Shinsei ini menjelaskan bahwa dia tidak menyembuhkan, tetapi dia mencoba menormalkan kembali. Dan yang dia sampaikan itu, kenapa saya bilang menarik, karena kita belajar tentang tubuh kita sendiri, belajar tentang kesehatan. Jadi misalnya yang membuat darah itu di dalam tubuh tuh apa gitu kan, itu diceritain sama dia gitu kan, limpa ya, hati, kemudian juga tulang belakang gitu misalnya ya. Ini Anda belajar sama dia lah, tapi saya cuman pengen menyampaikan bahwa dia detail sekali, pengapuran di sendi-sendi, terus kemudian juga pengotoran kotor di dalam pembuluh darah dan lain-lain. Nah saya berpikirnya begini, ini kan yang ilmiah ini bisa dibilang ilmiah atau tidak. Tapi tadi saya tanya Dokter Robert bilang, Pak Agus jangan lihat yang sembuhnya saja, tapi coba juga pelajari ketika yang begini-begini itu, yang tidak sembuh dan meninggal itu berapa banyak. Nah saya kira ini penting banget nih omongannya Dokter Robert itu kan. Jadi ketika kita bicara soal pengobatan itu harus objektif dan kemudian terbuka, transparan, dan harus bisa dipelajari secara ilmiah, kemudian juga statistik gitu kan, supaya sejarahnya, track recordnya. Nah kalau itu bisa, atau saya mendorong juga dunia kedokteran harusnya bisa masuk ke situ gitu kan. Kenapa? Karena saya berpikirnya adalah dengan pengalaman Pineng tadi, saya bermimpi itu sejak tahun 90-an akhir itu. Saya ke Lombok itu, saya pengen Lombok itu jadi industrinya itu adalah industri bersih gitu kan, pariwisata bersih gitu kan, dan pengobatan di Lombok itu kan enak udaranya apa di sana, jadi rumah sakit yang bagus tuh di sana dengan berbagai pengobatan yang alternatif. Itu cita-cita dari dulu saya berpikir tuh, cuman belum ada kesempatannya gitu kan, belum ada ininya. Tapi saya benar-benar dari dulu tuh pengen seperti itu gitu kan, ada alternatif pengobatan dengan perjalanan hidup saya sendiri gitu kan sejak kecil. Nah tetapi ini mengkombinasikan antara ilmiah, kemudian juga ilmu kedokteran, kemudian yang modern gitu kan, sama ilmu-ilmu yang berdasarkan kearifan yang pernah ada di muka bumi ini gitu kan. Nah ini dikombinasikan sehingga itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan dan menyehatkan kembali orang-orang yang sudah berusia lanjut gitu kan. Itu sebetulnya. Nah kembali ke apa yang saya sampaikan, bahwa cita-cita ini saya anggap penting gitu kan. Nah sekarang itu kan untuk masyarakat itu ada BPJS gitu kan. Nah kalau BPJS bisa juga menjadi pembiayaan untuk hal-hal yang seperti ini, tetapi terukur, kemudian juga pengobatnya juga disertifikasi, kemudian juga dibuka rekam jejaknya gitu kan, sehingga bukan cuman soal mencari alternatif murah dan lain-lain, bukan itu, tetapi Indonesia itu menjadi kekuatan tersendiri di dalam dunia
paramedik dan pengobatan. Itu yang saya bayangkan gitu kan. Jadi ini ini sesuatu yang barangkali mari dipikirkan dalam-dalam gitu kan, jangan juga tergesa-gesa. Nah, keunggulannya tadi bisa lebih murah, bisa lebih tidak membuka badan, kemudian juga seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman saya juga, yang ngobatin alternatif itu ada kelemahan adalah ketika ahli pengobatannya meninggal. Itu biasanya tutup. Biasanya ya, kecuali kalau kita belajar atau pernah mengalami kesleo patah gitu, orang-orang ke Haji Naim tuh, di Haji Naim itu juga salah satu yang saya kira juga luar biasa. Itu makin hari makin tumbuh itu dan makin terkenal itu kemana-mana. Jadi untuk patah tulang, kesleo apa segala macam di Haji Naim itu luar biasa. Nah, saya berpikir juga untuk yang Shinsei yang kemarin saya datang itu seperti itu gitu kan, kalau mungkin. Walaupun saya nggak lihat juga apakah dia punya kader, kemudian gurunya siapa, kemudian dia punya murid siapa gitu kan. Apakah kalau digunakan dengan sistem rumah sakit gitu kan, ada yang praktek, itu bisa memungkinkan juga terukur segalanya, kemudian juga ini ketahuan dosennya siapa gitu kan, dan pola-pola itu. Nah, tapi dalam batin saya gitu kan, kalau ini memungkinkan muncul di Indonesia gitu kan, karena waktu saya ke Banten ketemu Pak Nana, ketua BDPD ya, Badan Daerah BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu kan. Itu beliau nyampaikan di Banten itu juga ada, kalau masuk angin apa zaman dulu panas dikasih daun gitu kan, daun ini daun itu bisa sembuh gitu kan. Nah, saya kira di Indonesia ini benar-benar kalau kita belajar di Kalimantan